Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma hadha ad-du'a wa 'alaikal ijabah wa hadzal jahdu wa 'alaikat tuklan. Masih kita kaji doa Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi dengan status hasan yang oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah disarankan untuk jika kita memilih berdoa untuk kita panjatkan di antara setelah sholat sunnah subuh sebelum iqamah. Allahumma hadha ad-du'a'u wa 'alaikal ijabah. Ya Allah, inilah doa. Imam Syekh Nawawi menerjemahkan kalimat ini dengan ma'amkanana minhu qad atayna bi. Ya Allah, inilah doa yang aku sanggup panjatkan. Inilah doa yang aku mampu laksanakan. Walaikal ijabah fadlan minka, dan selanjutnya engkaulah ya Allah yang berhak untuk mengabulkan. Enggak boleh diartikan ya Allah ini doa yang kupanjatkan dengan sebaik-baiknya dan engkau wajib mengabulkannya. Itu enggak boleh. Fadlan minka, dan engkau mengabulkan sebagai bagian dari rahmatmu ya Allah. Enggak boleh diartikan engkau wajib mengabulkannya ya Allah karena aku sudah laksanakan sebaik-baiknya. Id la yajibu 'ala Allah ta'ala syai'un, karena tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah. Tidak ada sesuatu pun yang wajib bagi Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak ada sesuatu pun yang wajib bagi Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sepanjang hayat, katakanlah, walaupun enggak mungkin, kita selalu melaksanakan perintah Allah. Kita enggak pernah sesaat pun melanggar larangan Allah. Apakah Allah wajib memasukkan kita ke dalam surganya? Kalau kita bilang Allah wajib memasukkan aku ke dalam surganya, Allah kok dikasih hukum, Allah kok dikasih aturan. Allah penguasa mutlak. Jadi sesoleh apapun seseorang, nggak ada kewajiban bagi Allah untuk memasukkan dia ke surga. Sebagaimana sedahsyat apapun durhakanya seseorang, nggak ada kewajiban bagi Allah untuk memasukkannya ke neraka. Ini akidah nih, bagian dari akidah. Jangan sampai ketika kita sudah yakin selalu berbuat baik, pasti Allah akan memberikan sesuai yang aku inginkan. Nggak boleh berarti kita mengendalikan Allah. Kita menginginkan Allah sesuai dengan keinginan kita. Itu tidak beradab dalam akidah. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah berhak memberikan ampunan pada siapapun
Dan juga Allah berhak mengazab, menyiksa siapapun yang Dia kehendaki. Tidak salah andaikan di akhirat nanti kita semua berharap dimasukkan ke dalam rahmat Allah, ridho Allah, surganya Allah. Kita lihat di neraka lah. Itu kan dulu orang selalu setia bareng aku berangkat ke masjid, kok itu ada di neraka? Jangan sampai kita punya kesimpulan Allah mendolimi dia. Enggak. Kita yang tidak tahu boleh jadi kita benar bareng-bareng selalu sama dia, berangkat ke masjid, pulang ke masjid, menghadiri majelis dan lain sebagainya. Kita enggak tahu hatinya. Boleh jadi dia berangkat itu dalam hatinya terselip keinginan untuk mendapatkan sanjungan, mendapatkan nama baik. Itu salah satu ayat yang tadi kita baca di rakaat pertama. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ayat berikutnya ini yang kalau kita hayati, kita akan sangat khawatir. Siapa saja yang melaksanakan perintah Allah, menghendaki balasan duniawi dari makhluk Allah, pengen sanjungan, pengen nama baiknya makin terkenal, Allah janjikan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, aku akan sempurnakan keinginan dia itu, dia akan dapat sanjungan itu. Wahum fiha la yubkhasun, dia di dunia itu tidak akan didolimi oleh Allah. Keinginan dia pengen terkenal, pengen disanjung, Allah akan berikan. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada buat mereka di akhirat nanti selain neraka. Rajin sholat kok neraka? Ini ayatnya. Boleh jadi dia menyimpan keinginan duniawi, pengen dikenal sebagai orang soleh. Apalagi misal dia sedang ngincer anaknya kiai, dia harus tampil sebagai orang soleh. Na'udzubillah. Jadi walaupun rajin ibadah kok nantinya ke neraka, kemungkinan ini kita nggak tahu hati seseorang. Disitulah apapun amal soleh yang kita kerjakan, apapun kebaikan yang kita kerjakan harus ikhlas karena Allah dan cuma mengharapkan balasan dari Allah. Jadi sebaik apapun kita doa, jangan selanjutnya wa'alaikal ijabah kita artikan engkau wajib mengabulkannya ya Allah. Ini tidak beradab dalam berakidah. Nah itu Syekh Nawawi mengartikannya bukan engkau wajib ya Allah, tapi fadlan minka, sebagai karunia darimu ya Allah, engkau kabulkan doaku. Karena tidak ada sesuatu pun yang wajib bagi Allah. Sesoleh apapun kita, Allah tidak terikat wajib memasukkan kita ke surganya. Dan semaksiat sedolim apapun seseorang, Allah wajib masukkan dia ke neraka. Allah berhak memberikan ampunan kepada siapa saja yang dia kehendaki, sebagaimana Allah berhak menyiksa siapapun yang dia kehendaki. Di akhir Al-Baqarah ayatnya sering kita baca dalam majlis dzikir tahlil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Kalimat berikutnya, fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Fayaghfiru liman yasha'. Allah akan berikan ampunan pada siapa saja yang dia kehendaki.
Allah berhak, Allah akan berikan ampunan pada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah akan menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki. Orang soleh Allah siksa. Rasionalnya seperti tadi, boleh jadi dia soleh, dia laksanakan perintah Allah, tapi ternyata dia sekutukan Allah dalam niatnya, dia syirik dalam ibadah. Jadi kita melaksanakan perintah Allah, tapi kok dalam hati terselip keinginan kita dapat balasan dari hamba Allah, dari manusia, sanjungan, pujian, dan lain sebagainya. Itu naudzubillah, ibadah kita akan dibuang oleh Allah, kita justru dapat dosa. Beribadah kok justru dapat dosa, neraka. Itu diantaranya ketika ibadah dilaksanakan dengan tidak ikhlas, terselip harapan balasan tidak cuma dari Allah tapi juga dari selain Allah. Yang harus kita khawatirkan, sekali kita tidak ikhlas, amal kita yang lain bisa-bisa oleh Allah abaikan. Walaupun yang paling kita harapkan, yang tidak ikhlas itu yang akan diabaikan oleh Allah. Ketika ada di antara sepanjang hayat kita, ada amal kita yang ikhlas, insya Allah itu Allah akan berikan balasan tidak terbatas. Jadi Al-Baqarah 284 menegaskan fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan berikan ampunan pada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah akan siksa siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas semua itu. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam hadis sahih, orang yang tidak sholat 5 waktu pun di situ masih ada hak Allah. Jika Allah mau, dia yang mengabaikan sholatnya Allah masukkan neraka. Jika Allah mau, dia akan dimasukkan ke surga. Jangan kita pastikan siapapun yang nggak sholat pasti neraka. Bukan kita yang memastikan, yang menentukan seseorang mau masuk ke surga atau neraka. Semuanya hak Allah. Jadi dibalik doa Allahumma hadad doa wa alaikal ijabah, ini dimensi akidahnya tebal banget, kuat banget. Jadi seseorang yang tidak ibadah, tidak sholat, jika Allah mau dia dimasukkan neraka, tapi jika Allah mau dimasukkan ke surga, itu hak Allah. Hadisnya an rajulin min bani Kinanah yuqalu lahu al-Muhdaji, dari seseorang, tidak disebutkan namanya, yang pasti dia kabilah Bani Kinanah, lebih dikenal dengan panggilan Al-Muhdaji. Qala, beliau berkata, kana bisyami rajulun yuqalu lahu Abu Muhammad. Waktu itu di Syam ada seseorang yang dikenal sebagai ulama, namanya Abu Muhammad. Qala Abu Muhammad ini berkata, al-witru wajibun, salat witir itu hukumnya wajib. Seorang ulama di Syam menyampaikan statement salat witir hukumnya wajib, dan itu bikin heboh. Qala, kata Al-Muhdaji, faruhtu ila Ubadah bin Samit. Kata Al-Muhdaji, mendengar itu ulama di Syam kok ngomong seperti itu, aku buru-buru mendatangi seorang sahabat Nabi, Ubadah bin As-Samit. Fakultu, aku sampaikan kepada beliau, inna Aba Muhammadin yaz'umu annal witra wajibun. Di Syam ada seorang ulama panggilannya Abu Muhammad, dia menyampaikan bahwa sholat witir itu wajib.
Qala, tanggapan sahabat Nabi Ubadah bin As-Samit, kadzaba Abu Muhammad. Abu Muhammad bohong, dusta, dia salah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata sahabat Ubadah bin As-Samit, Abu Muhammad salah kalau dia bilang sholat witir itu wajib. Karena aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu shalawatin katabahunnallahu 'alal ibad. Cuma ada 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hambanya. 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Man ata bihinna, siapa saja muslim yang mengerjakan 5 waktunya, lam yudayyi minhunna syai'an, tidak ada yang dia abaikan, ja'a walahu ahdun indallahi ayyudkhilahul jannah, maka ketika dia mati, dia menghadap Allah, dia sudah mendapat janji Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. 5 waktu tidak ada yang dia abaikan. Orang seperti ini ketika dia mati, berarti dia sudah mendapatkan tiket dari Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Wa man dayya'ahunna, sebaliknya muslim yang mengabaikan 5 waktunya istighfafan, karena menganggap remeh. Salat wajib dia anggap remeh, ada hal lain yang lebih penting. Diawali menganggap remeh, ada di antara 5 waktu itu yang dia abaikan, ja'a wala ahdalahu. Ketika dia mati, orangnya seperti itu yang dalam hidupnya dia pernah meremehkan sholat 5 waktunya, dia mati menghadap Allah, dia belum punya janji apapun dari Allah. Kalimat ini nih, insya'a adzabahu, jika Allah mau dia akan disiksa, wa insya'a adkhalahul jannah, jika Allah mau dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jangan ambil kesimpulan yang salah, kalau begitu sekarang aku sholat nggak usah perlu terlalu streng lah, masih ada harapan masuk surga kok. Jangan ambil kesimpulan salah seperti itu. Kalau kita istiqomah 5 waktu di hadis ini, kita sudah punya tiket dari Allah, surga. 5 waktu kita kacau, berarti kita belum punya tiket. Rasul sebut duluan, jika Allah mau dimasukkan ke siksanya, ke neraka. Meskipun jika Allah mau, walaupun 5 waktunya amburadul, bisa saja Allah masukkan ke dalam surga. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi Allah sepenuhnya tidak terikat dengan aturan. Allah wajib begini, kalau kita begini Allah wajib begini, kalau kita begitu Allah wajib begitu. Enggak. Allah tidak terikat dengan aturan. Sepenuhnya Allah berhak memberikan ampunan pada siapa saja yang dia kehendaki, menyiksa siapa saja yang dia kehendaki. Allah berhak untuk mengadab siapa saja yang dia kehendaki, dan merahmati, menyayangi siapa saja yang dia kehendaki. Dari situlah kita bisa fahami bahwa hakikatnya kita masuk surga bukan karena amal soleh kita. Hakikatnya kita masuk surga bukan karena amal soleh kita. Bahkan ini berlaku tidak cuma buat kita, buat Rasulullah pun iya. Rasulullah masuk surga bukan karena amal soleh beliau, tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Hadisnya Al-Bukhari Muslim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amaluhul jannata, tidak akan seorang pun masuk surga karena amalnya. Tidak akan seseorang masuk surga karena amalnya. Kalau ketika Rasul sampaikan ini, para sahabat menyela. Mereka berkata, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau sendiri wahai Rasul. Termasuk engkau sendiri wahai Rasul masuk surga bukan karena amalmu. Jawaban Nabi, la wala ana, iya termasuk aku. Ini penegasan Rasul, aku pun masuk surga bukan karena amalku, illa ayyataghammadaniyallah bifadlin wa rahmatin, melainkan karena karunia dan rahmat Allah. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal kita, melainkan karena karunia dan rahmat Allah, kita harus terus berusaha untuk bisa mendapatkan karunia dan rahmat Allah itu dengan jangan melakukan hal-hal yang Dia murkai. Sebaliknya, istiqomah kerjakan hal-hal yang Dia cintai, dan Allah sudah beritahukan melalui kitab sucinya, melalui Rasulnya, apa saja yang Dia cintai, apa saja yang Dia murkai. Nah, itu lanjutan hadis Nabi, fasaddidu, kalian semua istiqomahlah melaksanakan perintah Allah, jangan memaksa-maksakan diri. Sesuatu yang dipaksakan tidak akan bisa istiqomah. Lagi semangat tahajud terus, diawali dengan adanya Piala Dunia, dia bangun. Allah berikan hidayah, kenapa cuma Piala Dunia, aku bangun malam. Dia lanjutkan setiap jam 2 bangun terus sampai subuh. Semangat banget. Bahkan dia tambah dari jam 12:30 melek terus sampai subuh. Dan itu buat dia termasuk memaksakan diri, yakin tidak akan bisa istiqomah. Fasaddidu, kalian semua sedang-sedang sajalah dalam mengerjakan kebaikan, jangan maksain diri. Wa qaribu, berusaha untuk selalu mendekatkan diri pada Allah. Wala yatamannayanna ahadukumul mauta, dan jangan pernah berharap-harap pengen segera mati. Imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khairan, jika dia sudah menjadi hamba yang baik, dengan panjang umur dia bisa menambahkan kebaikannya. Sebaliknya, wa imma musyi'an, jika saat itu dia banyak dosa, Allah kasih panjang umur, fala'allahu ayyasta'taba, bisa jadi itu kesempatan untuk dia bertaubat. Inti di hadis ini bahwa tidak seorang pun masuk surga karena amalnya, tidak pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan karena karunia dan kasih sayang Allah. Dalam syarah hadisnya, boleh jadi tanda-tanda seseorang yang mendapatkan karunia dan rahmat Allah, dia gerakkan hatinya. Hatinya digerakkan oleh Allah untuk istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu tanda seseorang yang dapat karunia dan rahmat Allah.
Siapapun yang mendapatkan karunia dan rahmat Allah selama hidupnya sampai mati, insya Allah setelah mati pun dia akan tetap mendapatkan karunia dan rahmat Allah, alias nikmat Allah di kubur, nikmat Allah di akhirat. Dengan penegasan Rasul ini tidak salah kalau orang yang kayaknya dulu dia nggak pernah ibadah kok sekarang masuk surga. Allah yang maha tahu. Rasul sudah banyak mengisahkan seseorang yang dosanya nggak ketulungan, banyak banget. Suatu saat dia insaf, dia taubat, sekedar taubat tok, langsung Allah memberikan surga. Boleh jadi dia banyak maksiat, dia taubat di akhir hayatnya, benar-benar keyakinan syirik semakin dia sadari, dia bersihkan hatinya, tawakalnya mantap kepada Allah, mati, boleh jadi dia langsung surga. Sebaliknya selama hidupnya dia taat banget melaksanakan, tapi keyakinan syirik tetap ada dan bahkan sampai mati nggak bersih dari hatinya. Dia tetap menyimpan keyakinan bahwa rezeki itu nggak cuma Allah yang ngasih, bahwa yang bisa ngasih kesehatan nggak cuma Allah, dokter Anu pun bisa ngasih kesehatan. Itu keyakinan syirik. Seseorang mati dengan ada keyakinan syirik dalam hatinya, sahabat-sahabat Nabi berkesimpulan dia tidak akan masuk surga. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak ada kewajiban mengabulkan doa kita sebaik apapun kita berdoa. Allah tidak kewajiban, tidak wajib memasukkan orang soleh ke dalam surga. Allah tidak wajib memasukkan orang-orang yang maksiat ke neraka. Allah tidak terikat dengan kewajiban apapun. Namun yang harus tetap menjadikan kita semangat melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, Allah sudah menjanjikan kepada kita. Allah sudah menjanjikan kepada kita melalui kalamnya bahwa siapapun hambanya yang beriman, beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika kita melaksanakan amal soleh kita ingat janji Allah ini. Enggak usah kita minta surga segala macam, ingat aja janji Allah. Ya Allah, Engkau sudah menjanjikan dalam firman-Mu, siapapun yang beriman beramal soleh Kau masukkan surga. Begitu juga dengan doa, Allah sudah menjanjikan siapapun hambanya yang berdoa Allah akan keijabah. Dan Allah itu tidak akan pernah menyalahi janjinya. Saya kadang ketika mau berdoa ingat semuanya sudah ditentukan oleh Allah sebelum seseorang lahir. Hadis Bukhari Muslim. Mau bagaimana sudah ditentukan oleh Allah. Buat apa berdoa? Tapi selanjutnya ingat lagi, doa itu perintah Allah. Ya sudah. Kadang kalau saya berdoa, motivasi saya karena ini perintah Allah, saya jalankan perintah-Mu ya Allah sebaik-baiknya. Dan dalam hati saya nggak ada keinginan doa ini akan merubah takdir. Bagaimana merubah wong kita belum tahu. Sesuatu yang sudah terjadi, iya sudah lewat. Yang belum terjadi kita nggak tahu bagaimana kita mau merubah. Aku mau ngerubah takdirku supaya lebih baik. Memang kamu tahu besok kamu takdirnya gimana? Oh takdirku besok aku miskin. Tahu dari mana? Jadi kalimat merubah takdir sebetulnya itu kurang pas. Merubah untuk sesuatu yang kita sama sekali belum tahu bagaimana kita mau merubah. Takdir seseorang dari lahir sampai mati enggak linear, enggak satu lurus sejalan terus. Boleh jadi takdir rezekinya naik turun. Hari ini sampai sekian tahun susah, berikutnya nanti Allah berikan mudah, nanti susah lagi mudah.
Jadi Allah sudah menjanjikan siapapun hambanya yang beriman beramal soleh Allah akan masukkan surga. Siapapun hambanya yang berdoa akan diijabah, dan janji Allah tidak akan disalahi. Banyak ayat Quran mengenai janji Allah itu. Di antaranya An-Nisa 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna fatinaqira. Siapa saja mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, mereka itulah yang akan masuk surga. Janji Allah. Terus kenapa ada orang kita kenal selama hidupnya rajin ibadah, kok ternyata dia masuk neraka? Tadi itu amal solehnya. Setiap amal soleh yang Allah janjikan surga, enggak sekedar amal soleh, ada syaratnya. Syaratnya itu ikhlas dalam niatnya, mengikuti contoh pelaksanaan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berdoa Allah janjikan, Allah berikan jaminan untuk diijabah. Surah Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bahkan antara perintah berdoa dan jaminan diijabah tidak diselingi dengan huruf apapun. Artinya begitu amin langsung. Wa qala rabbukum, Rabbmu telah sudah memfirmankan, ud'uni, kalian semua berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Ini janji dari Allah. Ketika kita doa, kita ingat janji Allah ini, Ghafir 60, Allah kabulkan.